Hadirin yang kami hormati, acara segera dimulai. Yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, yang kami hormati para unsur Forkompindo Kota Ternate atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate atau yang mewakili yang kami hormati, Ketua Basnas Kota Ternate beserta para komisioner Basnas yang kami hormati, para imam dan badan syarah sekota Ternate, hadirin undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin yang kami muliakan, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya memohon segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, acara penyerahan bantuan penerima manfaat zakat asnaf fisabilillah para imam dan syarah sekota Ternate tahun 1446 Hijriah 2024 Masehi yang berlangsung pada pagi hari ini Rabu 21 Agustus 2024 Masehi dimulai. Hadirin yang kami muliakan, mengawali seluruh rangkaian acara, marilah bersama kita renungkan. Pembacaan akan dikumandangkan oleh Qori'ah Siti Rahmatia Walanda. Untuk itu dengan segala takzim disilakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat
yang dilunakan hatinya mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan fisabilillah sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang disembah di langit ataupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 3. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikian Gema Ilahi Rabbi. Semoga segala keberkahan senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan oleh Ketua Basnas Kota Ternate. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Andes Haji Adam Ma'rus MPDI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahilladzi allama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Diki Amoi jauh madubo jauh madihutu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita bertemu di sini dalam rangka penerimaan manfaat dari pengumpulan JIS yang ada di Kota Ternate. Semoga ajaran agama yang berhubungan dengan zakat ini menjadi pilihan cerdas buat umat Islam, agar ke depan kesejahteraan bisa terpenuhi dengan pendekatan agama yang sangat menjanjikan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut ini adalah sebuah pilihan cerdas. Mari kita yakini ini Islam, kita amalkan ajarannya, insya Allah kita akan bersaing secara positif di persaingan global yang serba tidak pasti ini. Insya Allah kita dapat jalan dengan agama Islam yang kita anut ini. Bapak Wali Kota Forkopimda dan para hadirin yang berbahagia, hari ini kita memberikan manfaat kepada para imam di seluruh masjid Kota Ternate. Menurut kami bahwa dari pendekatan kultur budaya, agama ini kan ada dua, ada agama yang bersifat doktrinal, ada agama dalam bentuk pendekatan sosial kemasyarakatan. Agama dalam pendekatan sosial kemasyarakatan buat masyarakat Maluku Utara sudah berlangsung sudah sekitar 500 tahun lalu, dan peranan utama dilakukan oleh para imam dan para pengaji. Artinya ketong ini sampai mengenali Islam dua orang, khalifah di pengaji-pengaji, yang kedua adalah imam di syara'ah. Yang kedua, kalau kita melihat tugas para imam ini, kalau saya boleh kasih bahasa,
tugas mereka itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya mata suami. Artinya tugas mereka itu 24 jam. Orang meninggal ada sampai 44 hari, bahkan ada ratusan hari. Yang kedua, mereka juga melayani fardu dan sunnah itu dalam berbagai acara kematian, sunatan, khatam Quran dan berbagai macam. Bila dibuat dari pendekatan beban pekerjaan, saya pikir tugas ini sangat berat dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Dan alhamdulillah selama 350 tahun penjajah mencoba menggogoroti kita, tapi dengan pendekatan para imam kita bertahan dengan agama Islam yang kita anut ini. Oleh karena itu, menurut pandangan Basnas ke depan, bahwa ini harus menjadi prioritas dan imam harus diperdayakan. Nah, melalui sebuah program yang kami lakukan ke depan adalah pendekatan microfinance. Artinya melihat potensi-potensi yang ada pada seluruh masjid yang ada peluang kemungkinan bisa dibuatkan usaha, maka kami akan menyiapkan modal supaya pengembangan usaha melalui masjid-masjid bersangkutan dengan potensi-potensi yang ada. Di samping yang kedua, kami berharap dengan pengumpulan zakat yang selalu saya bilang sekitar 150 miliar per tahun itu kami upayakan semakin bertambah. Mungkin ke depan imam ini harus diberikan gaji karena beban pekerjaan mereka terlalu berat. Saya punya saudara satu hari di sepupu, Pak Udin hari ini. Bayangkan saja dia keluar dari suku tahlil sampai kadang-kadang jam 10 malam baru pulang karena urusan tahlil, urusan basuna dan lain sebagainya. Oleh karena itu barangkali ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pengurus Basnas, seluruh stockholder dan kepemimpinan, bagaimana supaya kelestarian agama Islam di daerah ini tertahan. Harus kita perhatikan tentang kesejahteraan para imam-imam ke depan. Kedua, pengumpulan zakat untuk kota Ternate mulai dari Januari sampai Agustus ini di tahun 2024 ini sekitar 3 miliar 400 rupiah. Artinya tahun ini bulan Agustus ini sudah 3,4 miliar rupiah. Sementara penyaluran JIS Januari sampai Agustus zakat infak sedekah yang tong kasih keluar dari pengumpulan 3,4 miliar itu sampai hari ini 2,1 miliar rupiah. Artinya doi yang masuk 3 miliar itu kami bagikan kepada seluruh asnaf yang menerimanya. Tadi yang Ustaz Saleh katakan pertama tadi bahwa bantuan terhadap pendidikan, bantuan terhadap orang melahirkan itu cukup banyak di Ternate. Bantuan terhadap orang kebakaran rumah yang luar biasa terjadi yang tidak mungkin ditangani oleh instansi lain kecuali Basnas. Oleh karena itu diharapkan ke depan mari kita bersama-sama supaya beroptimal untuk mengumpulkan zakat semungkin karena cukup banyak membantu umat Islam di kota ini. Ketiga, hari ini penyaluran asnaf fisabilillah imam dan syara'ah hari ini tong kasih salurkan sebanyak 560 orang yang ada ini mulai dari Moti sampai di Hiri kecuali Batang Dua itu yang tong kasih keluar untuk memberikan manfaat itu 560 orang dengan dana 196 juta rupiah. Oleh karena itu bapak-bapak sekali berbahagia bahwa kami berharap ke depan seluruh stockholder dan seluruh masyarakat mari sama-sama kita melihat masa depan umat Islam ini dengan pendekatan zakat yang kita cintai ini. Jumlah setoran zakat modal dari masjid sebanyak, artinya maaf saja bapak-bapak sekalian, ternyata jumlah masjid di kota Ternate dengan jumlah store itu belum memadai. Kami catat di sini cuma sekitar 668 juta rupiah dari jumlah masjid yang ada. Artinya itu baru standar di atas 5 juta ke bawah, masih jauh dari harapan. Oleh karena itu diharapkan ke depan nanti penyaluran ini bukan hanya 1 kali, masih ada 2 kali.
Tetapi kalau ke depan bapak-bapak bisa mengumpulkan, kemudian membantu kami untuk store ke Basnas di atas 5 juta, insya Allah kami akan kembalikan kepada seluruh sekalian. Mengapa ada 3 pola? Pertama, bisa dikelola langsung, artinya cukup laporan administrasi masuk ke Basnas, akan mengawalikan. Yang kedua, hanya sama kita renungkan, kami kembalikan, dan yang selanjutnya administrasi masuk ke sana, kemudian kami akan kelola bersama. Oleh karena itu diharapkan kepada kita sekalian bahwa imam ini menjadi prioritas kami ke depan, maka kerjasama dengan pembentukan unit dengan melalui mikrofon itu menjadi prioritas ke depan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian laporan dari Ketua Basnas Kota Ternate. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Maskur Sabsuha SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Ternate, yang kami hormati Bapak-Bapak Forkompinda Kota Ternate atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan dan segenap pengurus Basnas Kota Ternate, para imam dan badan syara, penerima hak amil, hak fisabilillah, asnaf fisabilillah se-Kota Ternate yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih sempat hadir untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang menjadi hak dari para imam dan badan syara di Kota Ternate. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini, perlu saya menyampaikan permohonan maaf dari kepala kantor karena dengan waktu yang sama beliau ada kegiatan dan diwakilkan kepada saya. Pak Wali Kota yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Basnas adalah sebuah lembaga non pemerintah yang telah diundangkan oleh pemerintah kita, yang sampai saat ini hampir di seluruh Indonesia telah dibentuk dalam rangka untuk mengumpulkan potensi-potensi umat, mengelola potensi-potensi itu dan bisa bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Kami melihat Pak Wali di Kota Ternate ini potensi umat cukup besar dalam waktu 1 jam 1 hari, 1 hari dalam 1 jam. Itu potensi yang mengalir, potensi umat yang mengalir di Kota Ternate ini hampir ratusan juta. Contoh di Masjid Al-Munawar saja dalam 1 jam 1 hari, di dalam 1 jam itu bisa mendapatkan sekitar 20 sampai 30 juta. Kalau kita hitung seluruh masjid di hari Jumat, 1 jam 1 hari itu dalam waktu 1 jam itu potensi umat yang harus
yang mengalir di setiap masjid itu hampir ratusan juta. Kalau dihitung bisa sekitar hampir 100 juta lebih dalam 1 jam, dalam 1 hari. Ini artinya uang itu adalah amal dari seluruh umat. Tetapi kadang-kadang setiap yang dilaporkan setiap hari Jumat itu cuma yang ada di rekening ratusan juta, puluhan juta. Masjid itu sudah mewah. Yang dikhawatirkan begini, artinya jangan sampai amal orang itu tidak sampai. Satu orang anak yang dia ingin bersedekah lewat celengan masjid untuk orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi kemudian uang itu kita simpan di rekening, tidak mengalir kepada orang yang berhak menerima. Kira-kira dosa siapa yang tanggung itu dia? Orang amal tak sampai. Seharusnya itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Sementara di tetangga masjid itu orang tak datang di masjid karena apa? Karena kekurangan biaya hidupnya. Sementara di masjid lapor itu dengan puluhan juta bahkan ratusan. Bahkan Pak Wali, saya pernah dapati satu masjid, kebetulan saya khutbah Jumat hari itu, tetangga masjid itu yang rumahnya terasnya berhadapan dengan masjid, hanya lewat satu jalan setapak. Laporan dana masjid di hari Jumat itu 70 juta lebih, 1 sen belas ribu pun tidak dikasih di orang yang kebakaran masjidnya, sementara dia juga pengurus masjid. Kira-kira model bagaimana itu dia tuh? Nah ini yang, tetapi saat itu Basnas tampil dan memberikan bantuan. Ini saya kira menjadi bahan renungan bagi kita orang semua, terkhususnya pengurus masjid, karena saya juga pengurus masjid, wakil imam. Jadi saya tahu persis perputaran dana yang ada di masjid setiap Jumat itu kadang-kadang juga menjadi problem. Pak Wali, setiap masjid kadang-kadang ada yang celengan itu diberi nomor, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ini luar biasa. Nah, saya kira ini kesadaran kita semua, pengurus-pengurus masjid yang ada, termasuk saya sebagai pengurus masjid, banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan untuk kepentingan umat, termasuk dana-dana itu. Andaikan dana itu semua atau setengah lah, 70% distor ke Basnas Kota Ternate, itu bisa dihitung dalam 1 bulan itu bisa ratusan juta yang masuk di Basnas Kota Ternate. Manfaatnya cukup besar ya, sehingga kalau pengurus masjidnya mau ikhlas untuk melaksanakan tugas-tugas keumatan, saya kira terkait dengan persoalan keuangan dan sebagainya itu bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir, saya ini kadang-kadang dikeluhkan oleh teman-teman khatib, ini khususnya masjid yang ada di dalam kota ini, itu kadang-kadang laporan keuangannya puluhan juta, tapi khatib dikasih amplopnya maaf saja ya, kadang-kadang pas-pas, padahal dengan imam sekalian. Khatib merangkap imam, tapi kasihan dong pulang itu harga minyak kadang-kadang tidak cukup lagi. Nah ini yang saya kira jadi bahan renungan. Teman-teman kadang-kadang mengeluh itu bukan langsung ke pengurus masjid tapi ke saya. Nah ini yang saya kira kalau sampai umumkan setiap Jumat itu dengan puluhan juta, ya paling kurang kasih lebih sedikit ya, supaya mungkin ilmu yang dorong pelajari itu luar biasa. Pagi itu harus membaca, hargai ilmunya, apalagi sekaligus jadi imam. Nah ini berat Pak ya, ini biasanya ya, kalau yang tertawa itu pasti pernah terjadi yang seperti itu ya. Jadi saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan yang hari ini perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan yang berhak menerima hari ini bisa memanfaatkan dana itu dengan sebaik-baiknya. Program-program yang sudah disampaikan oleh pimpinan Basnas tadi itu sudah cukup luar biasa, dan ini mungkin Basnas terbaik di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku, Papua, dan Maluku Utara. Nah ini mudah-mudahan kita sama-sama mendukung ini program-program Basnas yang sudah luar biasa, yang sudah 2 periode ini sudah luar biasa menggalang dana-dana umat.
sehingga potensi-potensi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lebih besar lagi. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami muliakan, sebelum sama-sama kita mengikuti sambutan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate, akan diserahkan secara simbolis bantuan penerima manfaat zakat Basnas Kota Ternate asnaf fisabilillah bagi para imam dan syarase Kota Ternate akan diserahkan secara simbolis. Untuk itu kepada nama-nama yang kami bacakan, kami mohon izin dapat mengambil tempat di depan. Yang pertama Bapak Husain Ibrahim dari Masjid Babul Jannah Kasturian Ternate Utara. Selanjutnya Bapak Abdurrahman Hairun dari Masjid Nurul Insan Jati Ternate Selatan. Selanjutnya Bapak Haji Naim Masjid Jafar Sadiq Foramadiahi Ternate Pulau. Selanjutnya Bapak Haji Usman Malik Masjid Babul Jannah Ternate Tengah, dan Bapak Ramli Haji Kader Masjid Nurul Babullah Kelurahan Kulaba Ternate Barat. Silakan. Dan selanjutnya penerima manfaat zakat dari JKM BPJS Ketenagakerjaan Ternate kepada para imam yang telah berpulang ke rahmatullah dan bantuannya diserahkan kepada ahli waris, hari ini diterima secara simbolis oleh keluarga Bapak Jawa Sinyo. Dan mohon izin Bapak Wali Kota serta hadirin undangan lainnya, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Juli telah diserahkan bantuan dari BPJS sebanyak 13 penerima, dan hari ini diserahkan secara simbolis kepada satu penerima. Untuk itu kami mengundang yang terhormat mohon izin kepada Bapak Wali Kota Ternate untuk dapat menyerahkan, didampingi oleh pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para unsur Forkompinda Kota Ternate mohon izin untuk dapat mendampingi. Untuk bantuan untuk penerima manfaat zakat dari JKM BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada masing-masing ahli waris sebanyak 42 juta rupiah. Hari ini diserahkan secara simbolis kepada ahli waris dari Bapak Imam almarhum Bapak Imam Jawa Sinyo, Masjid Fahrul Wujud Loto. Mohon izin dokumentasi bersama. Dan untuk 12 penerima lainnya telah diserahkan kepada ahli waris, masing-masing telah menerima dengan jumlah bantuan sebanyak 42 juta kepada masing-masing ahli waris.
Baik, disilakan kembali ke tempat semula dan kita akan sama-sama mengikuti sambutan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dan Lanal dan rekan-rekan Forkopimda Kota Ternate, yang saya hormati Ketua serta Komisioner Basnas Kota Ternate, yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga dari BRI, ya, Bank Mandiri, ya, Mandiri, Pak Imam, para imam atau asnaf fisabilillah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita hadir di Masjid Agung Al-Munawwar untuk sama-sama mengikuti distribusi zakat dari para ASN Kota Ternate, khususnya kepada asnaf fisabilillah. Dalam hal ini adalah para imam se-Kota Ternate. Salawat serta taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita semua umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ketua Basnas, kemudian mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama. Singkatnya mungkin begini Bapak Ibu sekalian, pada waktu teman-teman Basnas ini dilantik melalui proses rekrutmen yang kita lakukan di tahun 2022, saat itu ada beberapa hal atau harapan yang saya sampaikan kepada para komisioner saat ini untuk nantinya betul-betul kemanfaatan dari zakat yang diambil, baik itu dari warga, ASN maupun profesi lain, itu dapat dimanfaatkan dalam beberapa metode. Bisa bantuan langsung seperti ini, tetapi bisa juga dalam konteks pemberdayaan. Jadi alhamdulillah program-program yang sudah dilakukan oleh Basnas di Kota Ternate ini menjadi role model tersendiri yang bisa direplika, maksudnya bisa dicontoh bagi Basnas yang lain, minimal di Provinsi Maluku Utara. Tadi sebagaimana disampaikan oleh yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, bahwa Basnas Kota Ternate ini adalah salah satu Basnas yang terbaik di Indonesia bagian timur, baik itu Maluku dan Papua, ya, Papua. Dan memang kerja-kerja mereka ini sangat profesional, sehingga itulah kenapa mulai dari zaman Pak Pur almarhum sebagai wali kota saat itu dan sampai ke saya saat ini, kita tetap konsen, kita tetap memberi dukungan penuh, supporting yang kuat kepada Basnas untuk betul-betul bekerja maksimal dalam rangka untuk kemakmuran umat melalui dana yang diambil tadi, apakah itu zakat, infak maupun sedekah. Jadi alhamdulillah
itu berjalan, termasuk juga bagaimana upaya untuk memberikan peluang kepada para imam yang dikategorikan sebagai salah satu asnaf, yaitu fi sabilillah. Tadi harapan yang disampaikan juga oleh mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama untuk nantinya, atau mungkin oleh Ketua Basnas untuk menjadi pengumpul, maka bisa saja fungsi dari para imam itu dua, melekat di dalamnya adalah asnaf fisabilillah, dan yang kedua sebagai amil secara tidak langsung menjadi amil. Nah, jadi alhamdulillah ini adalah bukan apresiasi, ya. Kalau apresiasi itu kan berarti memberikan penghargaan, tetapi ini adalah wajib karena dia masuk kategori yang ada. Nah, kategori yang sudah ada saat ini adalah asnaf fisabilillah. Nah, bisa dilihat, silakan dilihat di beberapa tempat, jangan terlalu jauh lah, di dalam Provinsi Maluku Utara, di luar kota Ternate, bagaimana kerja-kerja keras, cerdas dan ikhlas dari Basnas Kota Ternate yang didukung oleh pemerintah Kota Ternate, agar dana ini betul-betul dapat dimanfaatkan secara maksimal semata-mata untuk kepentingan umat Islam yang ada di Kota Ternate. Jadi memang saya harus berbangga bahwa Basnas kita ini alhamdulillah bagus. Bahkan nanti ada beberapa ruang-ruang lain yang dikelola, ya. Nanti mungkin mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Ternate, saya minta untuk terkait dengan pemanfaatan duafa center kita, ya. Itu penting sekali, sehingga mudah-mudahan Basnas ini kita betul-betul mengembalikan dia dengan fungsi yang benar, gitu, ya. Fungsi benar selama ini untuk mengelola langsung terkait dengan gedung duafa center. Kemudian para imam yang saya hormati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin kita gagas, ingin kita inisiasi kepada para pengurus masjid di seluruh Ternate untuk mulai berpikir bagaimana agar masjid atau rumah ibadah ini mulai mempunyai usaha-usaha sah sendiri, gitu. Ya, kita mulai bisa mencontoh beberapa masjid yang ada di Jawa, di Makassar, mereka sudah punya amal usaha sendiri, gitu. Misalkan contoh begini, kalau memang ada ruang tanah yang begitu luas, ya, karena memang pertumbuhan pembangunan masjid di Kota Ternate sangat tinggi, termasuk musala, maka alangkah bijak jika ada area space khusus begitu. Mungkin ada amal usaha sendiri. Ya, saya sering memberi contoh. Salah satunya itu adalah masjid di Kalumata. Itu bagus, menurut saya bagus. Jadi di atas masjid, di bawah seperti ruko. Artinya apa? Kita akan berhadapan dengan kondisi umat yang mungkin tidak selalu untuk memberi lagi. Kita belum tahu ke depan akan seperti itu. Kalau orang ikhlas, orang selalu rajin untuk beramal, oke. Tapi bagaimana berhadapan dengan masyarakat yang tidak seperti itu? Nah, maka perlu didesain, dipikirkan sedemikian rupa oleh para pengurus masjid yang ada Kota Ternate untuk punya amal usaha sendiri. Minimal dengan punya amal usaha sendiri, dia bisa menjadi atau bisa dijadikan sebagai kebutuhan mendesak yang mungkin yang harus ditangani oleh masjid, cukup ditangani dengan amal usaha yang ada. Itu maksudnya seperti itu. Apa saja, yang penting amal usaha itu sah dan halal. Ya, mungkin kalau tempat lain ada klinik, ada halal mart dan macam-macam, silakan Bapak Ibu sekalian. Bentuk-bentuk retail, atau mungkin mau contoh apa lagi nih, bekam seperti yang ada di sini, silakan. Nah, yang penting masjid itu punya usaha. Nah, saya berpikir nanti kita punya strategi dari pemerintah kota, mendorong melalui program pemerintah kota ke depan, supaya nanti kita dorong seperti itu. Kalau memang belum kuat, minimal mungkin masjid belum punya koperasi, ya, belum punya masjid, belum punya koperasi, semestinya itu harus ada. Jadi masjid tidak dilihat dalam konteks rumah ibadah saja, tetapi
kegiatan sosial kemasyarakatan itu bisa dimunculkan melalui masjid yang ada di Kota Ternate. Mudah-mudahan masjid yang ada di Kota Ternate secara keseluruhan, baik di dalam kota, di luar kota, termasuk di Hiri maupun di Hiri dan di Moti, termasuk ada satu masjid yang ada di Batang Dua, insya Allah menjadi masjid-masjid yang bisa dicontoh bagi masjid-masjid yang ada minimal di Provinsi Maluku Utara, kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, sebuah ide yang harus saya sampaikan. Saya tidak bisa bilang selamat, tapi inilah bagian dari kerja-kerja keras dan ikhlas dari Basnas untuk memberikan kesejahteraan bagi para imam. Karena kita berpikir ke depan, Pak Imam ini dan Badan Syara hanya fokus ibadah. Minimal hal yang terkait dengan yang lain itu dipikirkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu, sehingga kerja cuma fungsi di masjid. Hal yang menyangkut dengan kesejahteraan itu nanti dipikirkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah daerah yang lain juga berpikir hal yang sama. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian sambutan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate. Dan selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah bersama kita mengamini pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saleh Sakola SAG. Untuk itu dengan segala ta'zim disilakan. Mohon izin untuk doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Mukmin Arif. Untuk itu dengan segala takzim disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saya mengajak kepada kita semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara di pagi hari ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Sayyidina Abu Bakar Umar wa ila rubaiyat sahabat Rasulullah ajmain. Summa ila arwah jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat kiramin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu syukra kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadlah wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tadalli dhalika ahlah. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya amana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir wa khabir. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabal akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik hadirin yang kami muliakan, demikian pembacaan doa bersama, dan dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara penyerahan bantuan pada rimba manfaat zakat Asnafisabilillah bagi para imam dan serasi kota Ternate yang berlangsung pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024 telah selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subaju. Tapi ya Pak Imam dong boleh berdiri atau berfoto sama-sama dengan Pak Wali. Tapi ya Pak Imam boleh berdiri, hadirin dimohon berdiri. Berfoto dulu. Tapi Pak Imam yang pinggir-pinggir boleh ke tengah, di tengah-tengah boleh. Baik, terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk pembagian akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Pak Imam yang di tengah boleh ada di papan bagian tengah, begitu juga yang lain yang di utara mengikuti papan. Untuk pembagiannya sekali lagi mengikuti papan yang ada di depan. Untuk itu kepada Bapak Imam, tolong menyesuaikan dengan papan-papan yang sudah ditulis di depan.
Ini baru mati lagi. Mari kita kandung itu yang macam salurkan uang.
acara tadi.